Nur cobalah Nur kasih minum air, kasih air putih kepada Widya. Nah pada saat Widya ini minum, Widya ini tersedak dan langsunglah itu tangannya ini masuk ke dalam mulutnya si Widya. Dan terkaget-kaget ketika yang keluar dari mulutnya Widya ini itu ada beberapa helaian rambut panjang. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Yap, sampai kita di ending atau di part akhir cerita KKN di Desa Penari. Kalian pasti udah penasaran banget dan gak sabar banget ingin tahu gimana sih cerita akhir ataupun kisah akhir dari KKN di Desa Penari. Karena aku juga gak sabar nih buat nge-spill, buat ceritain lagi kisah KKN di Desa Penari. Nah buat kalian, para penonton aku yang belum nontonin part 1 ataupun part 2-nya, kalian bisa skip dulu yang di part 3 ini dan kalian bisa pindah dulu dengan cara nontonin part 1 hingga part 2-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke kisahnya. Cuman sebelum kita mulai, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Oke, kalau di part sebelumnya, kan aku ceritain dimana si Nur ini kan ubun-ubunnya itu ditarik sama Mbah Buyut, dimana Nur ini udah nggak bisa tuh lihat makhluk-makhluk sejenis yang ada di desa tersebut. Nah, keesokan harinya, mereka semua ini itu tuh sedang melangsungkan proker, dimana ada 2 anggota di setiap kelompok proker tersebut, yakni anggotanya Anton dengan Nur, Ayu dengan Bima, dan juga Widya dengan Wahyu. Lalu pada saat si Anton dan juga si Nur ini tengah melangsungkan proker mereka, tiba-tiba si Anton ini itu telah mulailah itu percakapan pembicaraan kepada si Nur ini, bilang gini, Nur, kok temanmu si Bima ini aneh banget sih akhir-akhir ini? Terus kata si Nur nih bilang, emang aneh kenapa? Terus si Anton ini menceritakan, iya soalnya aku nih sering lihat dia akhir-akhir ini itu tuh sedang kayak berbicara atau tersenyum sendirian. Terus nggak cuman sampai di situ aja loh Nur, emang apa lagi? Iya, aku tuh sering lihat dia pulang malam-malam itu dengan membawa beberapa sesajen dan ditaruh di bawah ranjangnya. Nah, refleks dong si Nur ini kaget, shock, bilang kayak, masa sih? Enggak lah, nggak mungkin, itu tuh cuman kamu salah lihat aja, mungkin itu bukan sesajen, orang Bima anaknya tuh religius banget, nggak kayak gitu. Waktu itu si Nur ini kan nggak percaya dan menyangkal. Nah terus si Anton ini bilang, ya udah kalau kamu nggak percaya Nur, coba aja nih kita cek di ranjang kamarnya si Bima. Akhirnya Anton dan juga si Nur ini pergilah itu ke kamarnya Bima, dan si Nur ini terkaget-kaget ketika melihat benar adanya sesajen di bawah ranjangnya si Bima. Dan lebih shocknya lagi ketika melihat di sesajen tersebut terdapat foto Widya, yakni sahabatnya si Nur. Nah pada saat si Nur ini ngerasa panik dong, shock gitu ya kan, kayak gak nyangka Bima seperti itu. Terus si Anton ini menambahkan pembicaraan, menambahkan cerita, gak cuma sampai di situ aja loh Nur. Dirinya ini sering banget ngedengar adanya suara perempuan yang ada di kamarnya si Bima. Cuman pada saat si Anton ini nungguin si wanita ini keluar, itu tuh gak pernah keluar sama sekali. Yang ada yang keluar itu cuman hanya Bima. Kemudian si Nur ini langsung itu mengarah menuju ke lemarinya si Bima, dan pada saat dibuka mereka berdua, Anton dan juga si Nur ini shock ketika melihat adanya ular hijau yang keluar dari lemari tersebut. Nah sejak kejadian tersebut, si Nur ini itu tuh kayak was-was dan terus mengawasi Bima, kayak terus memperhatikan Bima gitu karena takut dan was-was banget ya kan. Dan iya banget, karena nggak sengaja banget sempat si Nur ini melihat bahwasannya Bima ini tengah menaburkan bunga di tempat duduknya Widya. Suatu maghrib si Nur ini sedang sholat, sedangkan Widya sedang duduk di ruang tengah. Sedangkan si Bima itu sedang ikut Pak Prabu. Dan juga Anton, Wahyu, dan juga Ayu, mereka ini sedang duduk berbincang-bincang di teras. Kemudian si Widya ini menuju ke arah dapur karena dia ingin mengambil secangkir minum. Nah pada saat dirinya ini berjalan menuju dapur, dia nih melihat bahwasannya si Nur ini tengah sholat. Nah sesampainya di dapur, malah Widya ini melihat Nur ini tengah minum.
Nah karena ngerasa kayak, wah bukannya aku tadi lihat si Nur ini lagi sholat ya, akhirnya karena dia ngerasa kayak, wah ini dia gak beres nih, akhirnya dia balik lagi, ngecek lagi, ternyata emang bener gak ada tuh si Nur ini di tempat sholat. Akhirnya dia nih udah gemeteran ya kan, ketakutan, dirinya nih ngerasa kayak plonga-plongo gitu ya kan, akhirnya dia menuju dapur. Nah ketika melihat Widya, si Nur ini bertanya-tanya, bingung kayak, soalnya Widya nih datang dengan kayak bingung, terus juga dalam tatapan kosong, ketakutan, gemetaran. Terus Nur ini bilang, Wid kamu kenapa? Kamu kenapa? Sadar dong Wid, soalnya Widya ini hanya terdiam, termenung dengan gemeteran. Nah, karena hal tersebut, teman-temannya pada datang dong yang dari teras. Nah, itu pada berusaha nyadarin si Widya ini, terus bilanglah kepada Nur, Nur cobalah Nur kasih minum air, kasih air putih kepada Widya. Nah, pada saat Widya ini minum, Widya ini tersedak dan langsunglah itu tangannya ini masuk ke dalam mulutnya si Widya, dan terkaget-kaget ketika yang keluar dari mulutnya Widya ini itu ada beberapa helaian rambut panjang. Nah, yang lebih creepy-nya lagi, dimana pada saat dicek kendi yang berisi air minumnya tersebut, itu tuh emang iya berisikan gumpalan rambut hitam yang cukup panjang. Ya kayak Widya ini berusaha memuntahkan dong, karena dirinya ini kayak habis meminum gitu kan, habis meminum beberapa helaian rambut. Cuman pada saat itu si Nur ini bertanya-tanya, bingung, karena dirinya nih juga habis minum dari kendi yang sama dari Widya, cuman gak merasakan atau menemukan beberapa helaian rambut tersebut. Di saat teman-temannya si Nur ini tuh kayak berusaha khawatirin si keadaannya si Widya ini, berusaha kayak memastikan Widya ini fine-fine aja, tiba-tiba si Nur ini mendengar bahwasannya Ayu dan juga si Bima ini seperti bercekcok atau berseteru. Nah, ada salah satu percakapan yang ditangkap oleh si Nur ini, di mana dirinya mendengar adanya percakapan si Bima ini menanyakan kepada si Ayu mahkota putih yang seharusnya sudah diterima si Widya, cuman kok malah mahkota putihnya ini nggak diterima sama Widya sama sekali, padahal sudah dititipkan kepada Ayu. Karena saat itu si Nur ini jadi bertanya-tanya dong, kayak bingung, mahkota putih, emang mahkota putih apa sih yang mereka bicarakan hingga mereka ini sempat-sempatnya bercekcok. So, semakin hari kejadian-kejadian kejanggalan aneh yang menimpa mereka ini semakin banyak, hingga suatu hari si Nur ini tengah kayak random gitu kan berjalan-jalan hingga menemui titik tapak tilas, di mana tapak tilas tersebut terdapat sanggar tua kuno yang udah nggak kepake, yang berisikan beberapa alat musik gamelan. Nah, pada saat dirinya ini tengah jalan, tiba-tiba ada nih yang memanggil si Nur, yang ternyata yang memanggil itu adalah Bima dan juga si Ayu. Karena emang kan mereka Bima dan juga Ayu ini kan emang satu proker gitu ya kan. Cuman pada saat itu si Nur ini nanyalah kepada Bima dan juga Ayu, loh kok kalian di sini? Soalnya kan itu kan di tempat bukan seharusnya mereka melangsungkan proker. Terus si Nur ini udah tahu bahwasannya karena melihat adanya gubuk tua yang ada di belakang mereka, kayak wah kalian ini melakukan hal nakal ya di sini ya. Terus si Ayu dan juga si Bima ini cuman kayak, apaan sih Nur? Enggak lah, cuman kayak berusaha mengalihkan isu atau berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Sedangkan di hari yang sama si Widya dan juga si Wahyu ini, mereka ini pergi ke kota untuk membeli beberapa material atau bahan-bahan untuk mereka melangsungkan proker. Cuman pada saat perjalanan pulang menuju ke desa tersebut, motornya ini mogok di tengah hutan ya kan. Nah pada saat itu untungnya nih ada beberapa pria, bapak-bapak tua yang datang kayak berusaha, yaudah sini kita bantu nih, kita bantulah itu benerin motor. Cuman pada saat itu si Widya dan juga Wahyu ini ditawarkan, ini nih mampir dulu kalian sambil nunggu motornya kita perbaiki, mampir nih, di sini ada pesta meriah. Nah pada saat mereka nih masuk ke pesta tersebut, mereka lihat banget besarnya meriahnya pesta meriah yang cukup menarik, dan banyak banget makanan-makanan fancy yang enak-enak. Nah pada saat itu si Wahyu ini di sana itu makan cukup lahap dan cukup banyak. Nah gak sampai di situ aja nih, sebelum mereka pulang, setelah mereka nih makan-makan dan menikmati pesta yang ada, nah si orang-orang di sana itu tuh kayak ngasih lah itu satu bungkusan yang udah kayak ditutupi dengan koran gitu ya kan. Itu tuh ada berisikan makanan-makanan yang ada di sana, jadi kayak emang buat dibawa pulang mereka gitu loh. Satu bungkusannya cukup besar. Dah si Wahyu dan juga Widya ini senang lah
berterima kasih kepada mereka semua. Kayak mereka merasa, wah terima kasih banget, kalian baik banget nih penduduk desa di sini. Akhirnya mereka itu melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa, menuju teman-temannya. Setelah sampai dan bertemu dengan teman-temannya, si Wahyu ini langsung gercep itu kan, menceritakan kepada teman-temannya apa yang ia rasakan atau apa yang terjadi setelah ia bertemu dengan pesta yang cukup meriah. Kayak bilang lah, gila guys, tadi tuh aku tuh ini ya ketemu dengan pesta yang cukup meriah, banyak orang yang menari, banyak makanan-makanan yang enak, dan aku juga sempet makanin banyak banget. Intinya kayak seru banget lah tadi, kalau misal kalian ikut pasti kalian gak akan nyesel. Nah teman-temannya ngerasa bingung dan bertanya-tanya, hah bukannya di kesini, di area sini ada desa lagi ya? Terus lah ini nih, kalau kalian gak percaya nih, coba aja nih, aku nih dikasih satu bingkisan koran yang berisikan beberapa makanan-makanan enak yang tadi aku makan. Nah pada saat si Wahyu ini berusaha mengambil bingkisan tersebut, bingkisan koran tersebut, cuman diri ini ngerasa aneh, kok bingkisannya berubah jadi bingkisan, yakni bingkisan daun pisang. Nah pada saat berusaha membukanya, si Wahyu ini shock ketika melihat yang ada di dalam bingkisan pisang tersebut bukannya makanan-makanan enak yang dia makan tadi, melainkan berisikan kepala kera yang masih segar bercampur dengan darah dan juga lendir. Nah, karena kejadian tersebut, akhirnya Wahyu ini jatuh sakit selama 3 hari. Tunggu. Berarti dirinya makan kepala juga itu di pesta tadi, kayak ngeri. Hingga tiba suatu malam, Nur, Ayu, dan juga Widya itu mereka ini kembali untuk beristirahat. Cuman tiba-tiba si Nur ini kepikiran dengan mahkota putih yang tengah dibahas oleh Ayu dan juga si Bima tadi. Nah karena kepikiran hal tersebut, reflekslah si Nur ini berusaha kayak ngacik gitu kan, geledah tas atau yang ada di dalam isi tasnya si Ayu ini, berusaha kayak memastikan emang apa sih mahkota putih yang mereka perdebatkan tadi itu. Nah pada saat dicek, yang ia ketemukan bukannya mahkota putih, melainkan selendang hijau seperti selendang yang ia lihat pada diri wanita cantik yang ia lihat jauh-jauh sebelumnya. Nah, samaan dirinya ini memegang selendang hijau yang ada, dirinya ini juga mendengar adanya lantunan musik gamelan yang sangat halus. Tiba-tiba si Widya ini terbangun dengan tatapan yang kosong dan berbicara kepada si Ayu ini, berbicara kepada si Nur ini menggunakan bahasa Jawa yang sangat amat halus, hingga Nur ini gak bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh Widya ini. Dimana kalimat tersebut ini panjang banget, cuman kalimat ini nih kayak seperti mengatakan kayak, sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan ini, kamu akan pulang dengan selamat. Nah mendengar hal tersebut, karena Nur ngerasa, oh ini bukan Widya nih kayaknya, oh ini perasaanku udah enggak enak. Akhirnya Nur ini berusaha membereskan isi tasnya si Ayu ini dan kembalilah itu untuk tidur. Keesokan harinya si Bima ini datang untuk menghampiri si Nur dan kayak bilang, sorry kemarin gue hilaf sama Ayu. Terus si Bima ini mengatakan jujur gitu kan kepada si Nur ini, iya gue ini memelet si Widya, tapi alih-alih memelet Widya dengan menggunakan mahkota putih yang ia dapatkan dari si Mbah Dawu, malah mahkota putih yang ia dapatkan ini malah disimpan sendiri oleh si Ayu, yang ternyata Ayu ini memendam perasaan kepada si Bima. Nah mendengar penjelasan si Bima, si Nur ini itu kan berusaha itu mendengar juga penjelasan dari si Ayu ya kan. Cuman pada saat itu si Ayu ini nggak ngomong apa-apa, jadi kayak Ayu ya udah diem aja dan berusaha nggak ngalihin pembicaraan topik yang dikatakan oleh si Nur ini. Keesokan malamnya si Nur ini menghilang entah kemana. Di malam yang sama si Widya ini kembalilah itu ke penginapan, tapi di penginapan tersebut Widya ini nggak bisa melihat teman-temannya sama sekali. Jadi kayak teman-temannya ini pergi nggak tahu lah entah kemana, sepi banget dan nggak ada bunyi suara motor Petromax yang harusnya bunyi gitu ya kan, yang ada di area penginapan sana itu nggak ada. Jadi kayak dalam keadaan hening. Nah pada saat Widya ini masuk ke penginapan tersebut dan menuju ke arah dapur, Widya ini melihat si Nur ini tengah duduk dengan tatapan kosong.
Nah, pada saat menghampiri dan berusaha memanggil si Nur ini itu kan merebahkan kepalanya gitu kan, kayak sambil nyantai. Tiba-tiba Nur ini mengatakan hal-hal aneh yang berubah dengan suara seperti suara nenek-nenek. Nah, pada saat si Widya ini menuju dapur, dirinya ini melihat Nur tengah duduk dengan tatapan yang kosong, terdiam. Nah, pada saat si Widya ini berusaha ngampirin Nur, nanya, "Nur, kamu kenapa?" Nur ini cuma hanya terdiam dan termenung, tiba-tiba merebahkan kepalanya gitu ya kan, dan menatap langit-langit. Tiba-tiba saat itu si Nur ini berbicara menyerupai suara wanita tua ataupun suara nenek-nenek, yakni berbicara, "Cah Ayu, betah ya tinggal di sini? Gimana? Apa sudah kenal dengan penunggu di sini?" Si Widya pada saat itu hanya ketakutan, gemetaran, dan berusaha menahan tangis gitu kan, kayak sambil menyadarkan Nur, Nur, kenapa, kamu kenapa, sadar dong, Nur, sadar. Saat si Widya ini berusaha ya kan menyadarkan si Nur ini sambil menangis karena udah gak bisa tahan lagi, karena udah ketakutan ya kan. Si Nur ini berbicara lagi, "Cahayu gak boleh menangis. Cahayu udah kenal belum sama Badara Ruhi? Cah ganteng aja udah kenal sama Badara Ruhi." Karena mendengar pernyataan apa yang dikatakan Nur lagi, si Widya ini menjadi ketakutan lagi dan lagi, udah kayak gak bisa nahan lagi, udah ngerasa pusing. Akhirnya berusaha itu mau menyadarkan si Nur lagi, berusaha kayak, "Nur, bangun dong Nur, sadar Nur, sadar, ini aku Widya," gitu ya kan. Namun pada saat itu si Nur ini malah ketawa dengan nada melengking dan kembali berbicara, "Kamu gak tahu siapa aku? Kamu pikir anak lanang laki-laki yang membawa penunggu di sini bisa gampang menyelakai cucuku? Aku yang selama ini menjaga cucuku tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti cucuku. Mengerti, Cah Ayu? Satu dari temanmu tidak akan kembali ke tempat asalnya. Ingatkan anak itu, Cah Ayu. Jika tidak, semua akan kena batunya di desa ini." Setelah mengatakan hal tersebut, si Nur ini teriak yang amat keras banget dan jatuh pingsan. Pada saat itu, si Widya ini membopong si Nur ke kamar dan menunggu Nur ini hingga terbangun. Gak berselang waktu yang lama, Nur pun terbangun dengan menggunakan mukena. Cuman pada saat itu Nur ini melihat bahwasannya Widya ini tengah kayak bengong, ketakutan, termenung. Dan pada saat berusaha Nur ini memulai pembicaraan dan mengatakan, "Wid, kamu kenapa?" Nah, Widya ini langsung itu udah gak bisa nahan nangis lagi, nangis terus menerus, dan berusaha menceritakan semua yang terjadi kepada Nur tadi ya kan. Karena pada saat itu si Nur ini ngerasa bahwasannya Nur ini gak melakukan apa-apa dari tadi, dirinya ini gak sadar tengah melakukan apa dari tadi. Dan pada saat itu si Widya ini nanya, "Nur, emangnya kamu kenapa sih Nur? Coba cerita ke aku." Kayak akhirnya si Nur ini bilang, "Oh iya Wid." Akhirnya Nur ini berusaha itu menceritakan semua yang ia rasakan, semua yang ia lihat di desa ini dan apa yang terjadi di desa ini. Dan Nur ini mengatakan kepada si Widya, kayaknya ini ada yang aneh atau ada hal janggal yang aneh gitu kan, ada something wrong mengenai si Widya ini. Pada saat itu si Nur ini berusaha itu menggeledah barang-barang yang ada, yakni miliknya si Widya. Akhirnya setelah menggeledah, si Nur ini menemukan memang benar adanya mahkota putih yang berisikan berlian hijau yang sangat indah. Mahkotanya itu ada di dalam tasnya si Widya. Nah, pada saat diambil, si Nur ingat bahwasannya, oh ya, bukannya si Ayu ini juga menyimpan selendang hijau yang ada di tasnya ya. Akhirnya si Nur ini gercep lah itu ngambil selendang hijau, dan keduanya ini ditaruh di dalam satu kotak yang sudah emang dia tata rapi antara mahkota dan juga selendang hijau, dan ditutupi dengan kain putih, dan ia taruh di bawah ranjangnya. Nah, setelah itu si Ayu pulang. Nah, setelah itu si Nur ini langsung itu mencari Ayu dan menemukan Ayu ini sedang mengerjakan prokernya ya kan. Cuma tiba-tiba si Nur ini datang menghampiri Ayu dan langsung itu menampar Ayu dengan sangat keras. Nah, karena mungkin Ayu udah tahu gitu ya kan. Akhirnya karena hal tersebut, akhirnya Ayu itulah menceritakan semua yang terjadi dan semua hal kepada si Nur dan juga teman-temannya.
Nah ini nih kita tiba di penghujung cerita, cuman di sini ada dua versi, yakni versinya Widya dan juga versinya Nur. Jadi aku akan menceritakan kedua versi tersebut. Kita mulai dari versinya Nur dulu. Suatu malam, kita mulai dari versinya Nur dulu. Suatu malam, si Nur ini mendengar adanya suara tangisan yang tak lain tangisannya Widya. Dan pada saat dihampiri, si Nur dan Widya ini melihat adanya si Ayu itu terbaring dalam keadaan kaku, dalam keadaan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Nur akhirnya berusaha mencari Bima, tetapi Bima nggak ada. Pada saat Nur ini berusaha menghampiri si Widya ini, tetapi Widya ini juga nggak ada. Akhirnya Nur ini mengambil kotak yang sudah berisikan mahkota putih dan juga selendang hijau, dan ia berikan kepada Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. Nah, pada saat diberikan kepada mereka ini terkaget-kaget dan mengatakan, loh, kok kamu bisa menemukan mahkota putih dan juga selendang hijau itu? Karena itu merupakan benda terlarang. Akhirnya Nur ini menceritakan semua yang terjadi mengenai mahkota putih dan juga selendang hijau. Dan pada saat itu Mbah Buyut mengatakan, sabar ya, Nduk. Ini sukma dari teman-temanmu sedang terjebak dalam satu pusaran, namun satunya lagi itu sedang selamat, cuman rohnya masih terjebak. Jadi sabar ya, Nduk. Gak berselang waktu yang lama, Wahyu datang dalam keadaan pucat. Nah, pada saat Nurin menghampiri Wahyu, tiba-tiba ada warga yang datang membopong yang tak lain adalah Bima, itu dalam keadaan kejang-kejang seperti orang epilepsi. Pada saat itu, Mbah Buyut ini mengatakan, dua orang temanmu, yakni Bima dan juga Ayu, itu sukmanya sedang hilang. Dua orang temanmu ini, yakni Bima dan juga Ayu, sukmanya tengah hilang. Namun, ada juga satu temanmu yang gak hanya sukmanya hilang, melainkan raganya juga hilang. Dua orang temanmu, yakni Ayu dan juga Bima, sukmanya hilang. Namun, ada satu temanmu lagi yang tak hanya sukmanya hilang, namun raganya disesatkan, yakni Widya, yang sangat diinginkan oleh Badara Ruhi, namun meleset. Pak Prabu meminta Bima dan juga Ayu agar ditutupi kain putih dan diikat dengan tali kafan, seakan-akan mereka ini sudah tak bernyawa, padahal keduanya ini dalam keadaan yang masih kritis. Oke, tadi itu versinya si Nur, sedangkan versinya si Widya, suatu malam Widya ini tengah habis rapat gitu ya kan, sedang tengah mengikuti rapat, tiba-tiba dirinya ini melihat adanya si Bima ini tengah jalan sendirian malam-malam. Itu pada saat itu Widya ini berusaha kan mengikuti si Bima, cuman pada saat itu ia ini mampir dulu ke kamar si Bima karena melihat adanya si Anton dan juga si Wahyu. Bilang lah kepada keduanya, dibilang, temanmu nih si Bima nih tiba-tiba jalan gitu aja sendirian tengah malam. Terus kata keduanya bilang, halah paling cuma ngerjain proyeknya. Kan mendengar pernyataan tersebut, akhirnya Widya ini memutuskan untuk mengikutilah itu si Bima, mengikuti hingga menuju titik tapak tilas. Saat sampai di titik tapak tilas, Widya ini mulai itu mendengar alunan musik gamelan yang sangat halus. Bersamaan dengan itu banyaknya rumput-rumput yang sangat panjang yang ada di sekelilingnya, hingga ia tersadar bahwasannya ia tersedak oleh batang-batang rerumputan yang ada di sana. Walaupun ia tahu dirinya udah tersedak dengan batang-batang tumbuhan rerumputan yang ada di sana, ia tetap maju, tetap lurus, berusaha mencari di mana Bima menuju celah-celah yang ada. Ia melihat bahwasanya Bima tengah berendam di sinden, yang dimana Bima ini dikelilingi oleh banyaknya ular hijau. Bima pun menoleh ke arah Widya, dan karena melihat tatapan tajam si Bima ini, akhirnya Widya ini ketakutan dan berlari untuk pergi dan untuk kabur. Saat Widya tengah lari, ia mendengar itu bunyi musik gong, musik alunan musik gamelan, dan juga ia mendengar suara tertawa-tertawa yang saling membalas. Dan gak sampai di situ aja, ia melihat banyaknya makhluk yang ada di sekelilingnya, itu bermacam-macam jenis yang sangat aneh dan juga menyeramkan. Ada yang tengah menari, ada yang wajahnya rusak, ada yang posisinya sangat tinggi, ada yang sangat ukurannya pendek, dan sebagainya. Selain itu, si Widya ini melihat adanya wanita cantik yang tengah menari menggunakan mahkota dan juga selendang hijau, yang tak lain adalah Ayu. Nah, pada saat si Widya ini melihat Ayu, cuman ini dengan gelagat-gelagat yang aneh, seakan-akan menyeru Widya ini untuk lari kabur dari tempat tersebut. Tanpa basa-basi lagi, si Widya ini langsung itu lari sekencang mungkin,
tanpa melihat apa-apa lagi ya kan, sambil menangis lari dengan sangat cepat gitu kan untuk meminta bantuan. Sudah sejauh mungkin si Widya ini berlari hingga menemukan adanya jalan setapak dan ada seekor anjing. Si Widya ini berusaha itu mengikuti kemana perginya arah anjing, dan akhirnya ia sampai, dan sampainya di tempat Pak Prabu dan juga Mbah Buyut. Pak Prabu dan juga Mbak Buyut ini menceritakan bahwasannya dua orang tersebut yang tak lain Bima dan juga si Ayu ini itu tengah melakukan tindakan ataupun hal jahat yang tak seharusnya dilakukan di tempat yang sudah dilarang. Jadi kan kayak seperti yang kita misal flashback cerita tadi kan, bahwasannya si Nur ini kan memergoki si Ayu dan juga si Bima ini tengah melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu ya kan, yang seharusnya itu merupakan tempat sakral yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun ya kan, gak boleh melakukan tindakan negatif tersebut, malah dilakukan oleh keduanya. Akhirnya Pak Prabu menambahkan cerita bahwasannya tapak tilas tersebut merupakan sanggar tari, namun bukan untuk manusia ataupun penduduk desa yang ada di sana, melainkan penduduk jin yang ada di sana. Jadi emang tempat sanggar tersebut itu tuh merupakan tapak tilas yang cukup tempat sakral, di mana tempat tersebut itu tuh emang benar-benar sakral dan emang menumbalkan nyawa-nyawa yang emang menumbalkan nyawa wanita perawan. Akhirnya karena kejadian tersebut, pihak kampus dan juga keluarga dari mereka ini datanglah untuk menjemput mereka, dan Mas Ilham ini meminta tolong kepada si Nur untuk menemani pemulihan dari si Ayu. Cuman pada saat itu dokter angkat tangan karena Ayu ini sudah dalam keadaan lumpuh total, udah nggak bisa bergerak sama sekali, udah kayak raganya ini udah nggak bisa apa-apa, dan hingga tiba akhirnya si Ayu ini meninggal setelah 3 bulan kejadian tersebut, dan juga si Bima ini meninggal setelahnya. Cuman semalam sebelum Bima ini meninggal, Bima ini itu sempat mengatakan hal-hal aneh, di mana perkataannya tersebut itu berisikan seperti orang kayak kaget itu karena banyaknya ular-ular yang ada. Oke teman-teman, itu tadi mengenai kisah KKN di Desa Penari. Nah, buat kalian yang mendengar kisah aku barusan, apakah udah merinding gitu ya kan? Dan aku saranin ya kan, aku ingetin buat kalian, jika kalian menuju suatu tempat ataupun lokasi asing, janganlah itu melakukan tindakan ataupun hal-hal yang senonoh atau yang gak baik, itu jangan sama sekali. Dan aku pengen tahu dong gimana reaksi kalian setelah kalian menonton video aku barusan. Kalian bisa tinggalin dengan cara komen di bawah.